Halo pendengar podcast ketemu. Kami saat ini bersama dengan Profesor Musda Mulia. Beliau adalah Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace dan juga seorang cendekiawan muslimah yang sangat aktif terhadap isu-isu mengenai toleransi, keberagaman, dan perdamaian. Mungkin kita bisa mulai ngobrol-ngobrol sama Ibu Musda ya, kita panggilnya sama Ibu Musda tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi toleransi di Indonesia saat ini. Terus kemudian bagaimana sebenarnya kita sebagai anak-anak muda gitu bisa ikut aktif dalam, nggak hanya sekedar kita ngomongin soal toleransi, tapi gimana kita bisa berkontribusi untuk mengupayakan yang namanya toleransi. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Bu Musda. Pokoknya gini, saya dibesarkan dalam masyarakat yang sangat sangat tradisional dan konservatif. Dibesarkan di lingkungan pesantren yang kakek saya itu nggak bisa. Ketika saya bergaul dengan orang yang beragama lain ya, pulang ke rumah tuh saya disuruh mandi, disuruh apa, karena dianggap saya bersentuhan dengan najis. Tapi kakek saya itu nggak pernah menyampaikan pandangan itu kepada orang atau melarang orang lain bergaul, tuh nggak pernah. Itu hanya berlaku di dalam lingkungan rumah tangga dan orang lain nggak pernah tahu bahwa oh segitu-gitunya loh. Nah, masalahnya sekarang sikap intoleran dan perilaku intoleran ini diekspos seluas-luasnya dan kemudian dianggap lalu itulah sesuatu yang seharusnya gitu. Nah, karena itu buat saya sikap dan perilaku toleran ini itu perlu dibangun dan itu tanggung jawab kita semua. Nah, karena pemerintah saya melihat tidak begitu serius tidak serius melakukan upaya-upaya pendidikan toleransi. Jadi kami mengambil porsi ini ya, di IJRP itu kami melakukan 3 hal ya untuk pendidikan toleransi ini. Pertama, kita melakukan upaya-upaya edukasi. Edukasi itu melalui seminar, diskusi, terus ada juga youth camp ya, dan yang sekarang ini program kami yang paling menonjol itu adalah peace train. Jadi ada perjalanan di kereta ya, pakai kereta peace train. Jadi kira-kira 30 orang kita nyewa satu gerbong, lalu mereka berjalan selama 1 minggu dengan kereta mengunjungi kota-kota tertentu yang dimana kondisi masyarakatnya itu lebih toleran, lebih menghargai perbedaan, dan mengunjungi rumah-rumah ibadah. Karena buat saya pengenalan terhadap rumah ibadah aja ini penting sekali. Ya, karena banyak orang nggak pernah loh, misalnya banyak muslim yang nggak pernah masuk katedral, nggak pernah masuk gereja. Jadi pandangan tentang gereja itu sangat menakutkan, horor gitu. Nah, seperti ini dengan begitu masuk gereja nggak ada apa-apanya gitu loh. Ternyata semua rumah-rumah ibadah itu ya isinya adalah mengajarkan kebaikan. Jadi kenapa kita mesti punya pandangan yang menakutkan atau yang sentimen negatif terhadap itu ya. Nah, itu pertama edukasi. Terus yang kedua kita melakukan upaya-upaya advokasi. Kita mengadvokasi kelompok-kelompok yang mengalami ketertindasan hak-haknya. Jadi biasanya ini adalah kelompok-kelompok minoritas ya, seperti kelompok-kelompok penghayat. Jadi kan ini juga problemnya, kenapa? Karena sampai sekarang pemerintah kita itu masih sikapnya itu menurut saya masih diskriminatif. Karena apa? Karena ya itu tadi masih mengakui adanya 6 agama setelah tambah 1 Konghucu. Dulunya kan cuma 5. Nah, setelah Gus Dur tambah 1 lagi Konghucu. Nah, buat kami di ICRP seharusnya negara tidak melakukan mengakui dan tidak mengakui. Ya pokoknya semua warga negara itu diberikan hak yang sama untuk hidup secara damai di negeri ini. Jadi ya apapun misalnya di KTP tulis aja sesuai menurut kamu agamamu apa, tulis aja, sehingga dengan demikian nanti terjadi sensus, kita akan tahu ternyata banyak sekali agama dari kepercayaan, dan itu kan merupakan kekayaan kan mestinya, daripada mereka dipaksa ya hanya tulis, hanya pilihannya cuma 6. Jadi kadang-kadang suka menggelikan ya. Beberapa rabi itu kan pimpinan agama Yahudi, itu di KTP-nya tertulis Islam loh.
Iya benar. Jadi Selamat. waktu saya bicara di dunia internasional, tahu nggak di Indonesia beberapa rabi itu beragama Islam di KTP-nya, mereka tertawa, kok bisa? Ya karena di negeri kami semua orang itu harus menulis agama di kolom agama. Ataukah pilihannya seperti kita menulis paspor, nggak perlu ada kolom agama kan? Di paspor kalian kan nggak ada kolom agama kan? Sangat itu kan sesuatu yang sangat intimasi dalam kehidupan seseorang, nggak perlu kita tahu apa sih agamanya. Nah, tetapi informasi mengenai orang itu adanya di buku induk. Buku induk itu kan nggak perlu dibawa kemana-mana. Itu ya kapan dibuka ya nanti kalau ada keperluan yang sangat mendesak baru dibuka. Jadi informasi dan identitas tentang seseorang warga negara itu adanya di buku induk lengkap sampai catatan darah ya golongan darah, catatan kriminal dia, apapun dia, jadi sidik jari dan sebagainya itu ada di buku induk. Nah, di KTP itu, di identity card kita itu kan seharusnya kan nggak perlu ada identitas agama, yang pentingnya agama apa sih gitu kira-kira. Tapi kan di negeri kita agama ini penting banget. Coba kalau kalian lagi sakit mau ngisi kolom, kadang-kadang agama kita lupa ngisi agama, terus ternyata datang, ini ibu agamanya apa? Memangnya penyakitku itu ada hubungannya dengan agamaku. Saking gitu ya, kadang saya pikir ini kok enggak, padahal kan kita buru-buru nih ya karena orang sakit. Nah itu jadi advokasi kita bagaimana, tetap kita sampai sekarang mengadvokasi pemerintah agar supaya bagaimana menghilangkan ya diskriminasi ini, karena kalau hanya ada 6 agama yang diakui itu kan menimbulkan problem bagi mereka yang di luar. Benar. Karena di Indonesia ini banyak loh agama, ada agama Bahai, agama Sikh, agama Yahudi, agama Shinto, agama macam-macam masih banyak, dan mereka itu kan orang Indonesia gitu. Benar. Belum lagi yang menganut kepercayaan, ada ratusan kepercayaan yang tumbuh dan kembang di Indonesia. Tahu nggak, para penghayat kepercayaan itu bilang begini, loh kami kan diminta untuk memilih agama asli, bukannya agama yang asli itu agama kita. Sebelum Islam datang, sebelum Kristen datang, sebelum Hindu datang, kita kan sudah ada, kata dia. Kita kan sudah ribuan tahun tumbuh dan kembang di Nusantara ini. Kok tiba-tiba kita kok dianggap sebagai agama yang tidak legal dan disuruh memilih agama induk? Dia bilang begitu kan, karena saya berpikir benar juga ya mereka ya, agama yang induk kan mereka bukan agama impor. Kita ini kan semuanya datang dari luar kan, dan baru batasi ruang gerak. Kasihan gitu mereka kalau terpaksa harus memilih. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari mereka nggak bisa loh untuk menikah, itu kan harus agar mereka nggak punya akta nikah. Akhirnya mereka kan untuk hidup secara normal sebagai warga negara terpaksa berbohong kan. Jadi udah tulis aja deh Islam, paling gampang tuh nulis Islam. Kenapa ya? Mayoritas dari itu pasti mendapatkan hak-hak istimewa seperti mayoritas yang lain yang ketimbang hidup sebagai minoritas pasti nggak nyaman lah ya. Nah ini advokasi ini yang kami sampai sekarang lakukan, karena saya nggak tahu juga kenapa bentuk-bentuk bullying, persekusi terhadap kelompok minoritas itu kan semakin menjadi-jadi. Yang dulunya itu nggak ada zaman-zaman, mungkin yang kita juga sebetulnya bukannya kepingin kembali ke zaman Soeharto ya, yang represif kayak gitu, tetapi mungkin di zaman Soeharto kekuatan misalnya polisi menjaga supaya nggak boleh nih ada orang yang diperlakukan seperti ini. Sama misalnya di Malaysia, masyarakat Muslim di Malaysia juga nggak suka sama Ahmadiyah misalnya ya, sama sebuah dianggap sempalan gitu ya, sempalan Islam. Tetapi ketika orang-orang Ahmadiyah akan dipersekusi, polisinya berdiri paling depan. Meskipun mereka sesat, kalau kamu mau melawan atau kamu mau mencederai mereka, kamu harus melalui saya dulu. Kamu lawan saya dulu karena saya ini sebagai pembela. Nggak boleh ada warga negara yang dihakimi hak-haknya selain kami, karena kami ini polisi gitu kira-kira. Nah, bisa nggak polisi kita bersikap seperti itu? Jadi benar-benar polisi itu mengayomi, melindungi, memproteksi, dan dia menjaga kan supaya nggak boleh ada orang yang main hakim sendiri kan, nggak boleh membuat istilahnya anarkis gitu loh, nggak boleh kan, meskipun dia salah, meskipun misalnya ada maling nih sekalipun, lo kan nggak boleh pukulin maling, saya kan polisi, saya harus nangkap, saya harus gitu kira-kira. Kalaupun mereka melakukan tindak kriminal, nah ini apa sih tindak kriminalnya mesti jelas dulu gitu kan. Nah
Yang ketiga yang kami lakukan selain dari upaya-upaya edukasi, upaya-upaya advokasi tadi itu, kita mengadvokasi kelompok minoritas itu supaya mereka juga mau bersuara, karena juga problem juga sih buat kita. Karena kita yang bersuara kencang, mereka takut bersuara nih, kelompok-kelompok minoritas ya, karena ya dimanapun juga kelompok minoritas itu pasti ada perasaan takut lah, perasaan diintimidasi dan perasaan tidak secure gitu kan. Jadi kadang-kadang kita bilang ayo, jadi kita mengadvokasi mereka untuk menjelaskan mereka, kamu itu warga negara yang sama dengan kita, sama-sama bayar pajak, karena itu kalian juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, upaya advokasi ini kita jalankan. Dan yang ketiga itu upaya-upaya publikasi. Kita mempublikasikan ya melalui buku-buku, melalui brosur, melalui apa, bahwa kita harus berani ya membangun sebuah kondisi toleran di mana semua warga negara itu diperlakukan setara ya, dan hak-hak mereka itu dipenuhi oleh negara dan oleh masyarakat. Ini yang kita lakukan nih di ICRP, dan itu sangat nggak mudah. Orang-orang seperti saya, kadang-kadang saya kalau membela kelompok Ahmadiyah atau kelompok minoritas gitu, mereka ada yang bertanya loh kepada saya, Ibu kan dosen agama di UIN lagi katanya gitu ya, Ibu kok belain orang-orang sesat sih, dia bilang. Kadang-kadang saya pikir, aduh ini yang bertanya ini kok anu banget ya, buat saya. Definisi sesat sebenarnya itu apa? Nah itu saya dianggap nggak pantas gitu loh. Jadi sebagai orang yang katanya beragama tapi kok belain orang-orang sesat, itu menurut mereka itu sesuatu yang lucu gitu dan sesuatu yang salah. Terus saya katakan tunggu dulu ya, apalagi kalau yang bertanya itu seorang terus terangnya oknum polisi gitu ya, saya mengatakan tolong ya Pak ya, Bapak itu tupoksinya kan menangkap orang yang melakukan tindak kriminal, kira-kira kelompok ini tindakan kriminalnya itu apa ya gitu kira-kira. Nah, menurut ya sesat dan tidak sesat ya, kita kan harus kembali bahwa kamu kan tidak menangkap orang sesat, kamu kan menangkap pelaku kriminal. Sesat dan tidak sesat itu kan sangat interpretable, tergantung siapa yang cara pandangnya dari mana. Katakanlah MUI yang mengatakan mereka sesat, itu haknya MUI, tapi tidak semua yang datang dari MUI dapat menjadi landasan hukum buat kita, karena landasan hukum kita kan adalah konstitusi dan undang-undang kewarganegaraan ini loh. Karena itu buat saya upaya-upaya advokasi, bagaimana mengadvokasi masyarakat supaya mengerti tentang hak-hak warga negara itu juga satu problem yang buat kami itu nggak selesai sampai sekarang. Aduh, ngajarin tentang kita sebagai warga negara itu ada hak dan kewajiban loh gitu, kira-kira nggak mudah. Kalau sekarang kita kan ngomongin soal perempuan nih. Nah, sekarang tuh banyak sekali kasus yang kayak TKI misalnya, TKI, terus teman-teman yang kuliah di luar negeri, itu banyak yang kemudian mereka terpapar dengan ya paham-paham intoleran gitu, paham-paham ekstremis gitu, dan ini sangat kita sayangkan gitu, karena begitu mereka terpapar di sana, dibawa pulang nih ke sini, disebarkan ke lingkungan sekitar lah, paling dekat ya keluarga gitu. Dan sudah banyak contohnya dari teman-teman kajian anti terorisme UI juga sudah mengatakan seperti itu. Terus teman-teman dari BNPT juga bilang seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mencegah teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri gitu, terutama supaya mereka tuh tidak mudah untuk terpapar, apalagi yang mereka dikirimkan ke negara-negara yang di situ mudah sekali untuk terpapar. Ya itu memang sudah lama sih, penelitian saya juga beberapa tahun yang lalu juga mengungkapkan itu ya. Memang kelihatannya juga ada upaya-upaya yang secara sadar dilakukan oleh kelompok-kelompok fundamentalisme di berbagai negara untuk baik, sobat podcast ketemu. Tadi kita sudah mendengar paparan dari Ibu Musda Mulia bahwa memang benar bahwa seperti yang beliau katakan bahwa toleransi dan perdamaian dan melawan ekstremisme itu bukan suatu hal yang bisa taken for granted atau given, bahwa pendidikan itu penting, critical thinking itu penting terutama untuk anak-anak mudanya. Oleh sebab itu kita juga masing-masing perlu lebih proaktif
Sekian untuk podcast hari ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.